Smart viewers, di sini ada nggak yang ngerasain kesulitan buat tidur? Nah, ternyata banyak loh binusian yang ngerasain hal serupa. Nggak percaya? Nih, di acara Rehat Bikin Seger, ternyata banyak binusian yang pengen lebih paham sebenarnya apa sih penyebab dibalik susah tidur itu. Lewat acara ini, para peserta diajak nge-breakdown kebiasaan harian mereka, mulai dari pola tidur, konsumsi kafein, sampai tidur di sebelah gadget juga dibahas loh. Karena ternyata semua kebiasaan kecil ini berdampak langsung sama produksi melatonin di dalam tubuh kita. Karena sebenarnya tidur itu kan penting banget untuk teman-teman mahasiswa terutama gitu ya, karena mempengaruhi juga konsentrasi di kelas gitu, dan juga mungkin relasi sosial, regulasi emosi gitu. Dan SSC itu pernah mengadakan survei, well-being survey ke 1234 mahasiswa BINUS gitu ya, dan ternyata kita menemukan bahwa 35% itu memiliki permasalahan tidur gitu. Jadi kita ngerasa memang urgensinya untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tidur itu ternyata tinggi banget di BINUS gitu. Punya jadwal tidur yang konsisten itu akan memperbaiki juga kualitas tidur kita, dan juga akan ngasih cues ke tubuh kita untuk bisa melakukan tugas-tugas penting gitu. Misalnya memory consolidation, regulasi emosi, creative thinking gitu, dan juga untuk meregenerasi sel-sel yang ada di tubuh kita gitu. Jadi kalau punya jadwal tidur yang konsisten itu benefitnya banyak banget buat diri kita gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih cuek nih sama jadwal tidur gitu ya, dampaknya apa ya? Dampaknya adalah tadi kualitas tidurnya lama-lama akan menurun, dan juga lama-lama akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang lebih besar, misalnya penurunan kualitas hidup, terus juga kemungkinan munculnya penyakit-penyakit kronis atau gangguan mental gitu. Kita juga dikasih materi tentang fase-fase tidur. Yang paling unik itu di fase rapid eye movement. Disinilah mimpi itu terjadi karena tubuh kita mengalami kondisi atonia, yaitu lumpuh sementara. Tapi nggak perlu panik loh ya, karena tentunya hal ini normal smart viewers. Kenapa? Karena atonia ini sebenarnya adalah cara tubuh untuk melindungi kita supaya nggak gerakin badan sesuai mimpi. Bayangin, kalau lagi mimpi lari terus badan ikut lari beneran? Bisa bahaya kan smart viewers? Acara ini juga ngasih kita cara buat ngelakuin somatic yoga yang berguna banget buat ngebantu relaksasi tubuh sebelum tidur. Gerakinnya simple dan gak perlu menggunakan alat khusus juga. Nah, dengan somatic yoga ini kita diajak buat lebih sadar sama nafas dan ketegangan tubuh. Jadi gak cuma bikin badan rileks, tapi juga bantu pikiran lebih tenang. Saya tentunya awalnya penasaran aja tentang apa sih itu workshop tentang tidur. Jadi aku awalnya penasaran, ternyata dapat insight juga nih tentang pentingnya tidur dan dampaknya kalau tidurnya itu nggak berkualitas gitu. Kesannya tentunya senang banget ya, karena dapat ilmu baru tentang pentingnya itu tidur. Terus pesannya tentu aku berharap bisa lebih aware sama kualitas tidur aku sendiri, dan tentunya aku bakalan berusaha untuk mengimplementasikan ilmu ini di dunia nyata, karena tentunya kualitas tidur itu menentukan kualitas diri kita dan juga kehidupan kita dalam sehari-hari gitu. Kalau aku sendiri emang punya masalah tidur, apalagi kan udah semester akhir ya, jadinya emang keseringan skripsi, lalu lama-lama kayak jadwal sirkadiannya juga kacau, endingnya aku nggak bisa tidur gitu sih. Jadi harapannya setelah join acara ini aku bisa fix masalah sleeping aku sih. Menurut aku sih ini menarik banget dan ini relevan banget untuk para binusian, karena kan aku yakin nggak aku doang kan yang ngalamin masalah ini. Dan aku sendiri ngerasa ini sangat helpful banget dan insightful. Jadi kayak banyak insights, facts, dan juga strategi yang bisa kita terapin di dalam kehidupan kita. Kalau aku sendiri bakal coba sih untuk nerapin ini di dalam kehidupan. Gak sampai di situ aja ya, acara ini juga buka ruang diskusi buat para binusian untuk bisa saling sharing masalah-masalah tidur mereka dan pada akhirnya bisa dapetin solusi bareng-bareng. Di sini pokoknya gak cuma tentang ngasih info deh, tapi untuk ngingetin kita juga buat lebih peduli sama diri sendiri, khususnya kesehatan fisik dan mental kita sebagai mahasiswa.